Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budiono Santoso, rumah di Malang. Pendidikan saya ini terlalu banyak ya. Pendidikan S1-nya di Universitas Gadjah Malang, S2-nya di UIN Maliki Malang, dan S3 sekarang di UIN Maliki Malang, jurusan Ekonomi Syariah. Baik, untuk yang pertama kita akan memasuki tahapan awal, yaitu apa pengertian dari manajemen. Di sini Bapak telah mengangkat dua pakar dari manajemen. Yang pertama namanya Stunner. Udah kenal? Belum. Udah kenal? Belum. Ya. Kenapa kok belum? Sudah mati Stunner ya. Dan yang kedua namanya Mary. Siapa? Mary. Di orang luar semua ini ya. Stunner berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengarahan dari semua aktivitas organisasi berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mary, manajemen itu diartikan sebagai seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Paham enggak ini apa manajemen? Manajemen bisa diartikan sebagai ilmu. Juga yang kedua, manajemen bisa diartikan sebagai seni. Dilihat dari gambar, di situ ada candi apa itu? Candi Borobudur. Pernah ke sana? Pernah. Menandakan bahwa sejak dahulu kala, sebelum kita lahir, jadi dari proses manajemen ini sudah berada, ya, sudah ada. Kenapa? Dilihat dari manajemen yang telah dilukiskan atau digambarkan oleh Candi Borobudur, bahwa di sana dalam pembuatan Candi Borobudur itu ada tahapan-tahapan atau ada proses-proses sehingga terjadilah atau terciptalah bangunan Candi Borobudur yang sangat mega. Itulah manajemen. Jadi nggak syukur-syukur, bim selabim, apa kata apa, terus jadi Borobudur. Ya. Yang kedua, kenapa di sini kok ada gambar uang di sini? Tentunya Maha Putri selama di pondok, tentunya setiap bulan dapat kiriman. Dapat kiriman, ya. Dapat kiriman dari orang tua. Besarnya berapa? Itu tergantung dari kemampuan orang tua masing-masing. Mau dikirim 1 juta, mau dikirim 500, bahkan nggak dikirim ya. Jadi di sini gambar uang 100.000 ini menandakan bahwasanya kita dalam keseharian juga harus bisa memanage uang kita yang telah ditransfer atau dikirim oleh orang tua kita. Ya, harus memanage, harus bisa memanage, harus bisa memilah mana barang yang penting untuk kita beli. Jadi nggak semua barang dibelinya. Misalkan ada kepentingan, misalkan untuk membeli buku kitab atau buku pelajaran. Sudah punya buku manajemen? Sudah punya buku manajemen? Belum. Nanti beli ya. Beli. Salah satunya adalah punyanya Adam Smith ya. Kenal juga Adam Smith? Boten nggak kenal. Jadi dalam bukunya Adam Smith yang berjudul The World of Nation itu mengkisahkan di sana tentang
pentingnya manajemen dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Sangat penting. Ini Adam Smith ini termasuk bapak perekonomian modern, bukan modern ya. Ini Adam Smith ini termasuk bapak perekonomian modern. Di situ di dalam bukunya dituliskan betapa pentingnya manajemen dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi. Dicontohkan misalkan di sini ada sebuah perusahaan konveksi. Di sini diajarkan ya. Di sini diajarkan. Jadi harus butuh kerjasama yang luar biasa antara divisi satu dengan divisi lainnya. Misalkan ada divisi yang pertama sebagai pemotong modelnya, yang kedua sebagai penjahitnya, yang ketiga sebagai pemasang kancingnya, yang keempat sebagai bordir ya, yang terakhir packingnya. Jadi harus ada divisi-divisi yang mengaturnya, paham ya? Jadi manajemen itu harus kompak antara divisi satu dengan divisi yang lainnya. Seandainya katanya Adam Smith, kalau satu baju hanya dikerjakan oleh satu orang, itu nanti hasilnya tidak akan maksimal. Kalau satu baju dikerjakan oleh 10 orang, satu baju mungkin nggak nyampe 1 jam sudah selesai. Ada yang bagian gunting polanya, ada yang bagian menjahitnya, ada yang masang kancingnya, ada yang bagian bordirnya, ada juga yang bagian packingnya. Dengan kerjasama yang baik, maka produksi yang dihasilkan tentunya akan lebih banyak. Pinter gitu loh ya. Terus sekarang dalam industri kita tidak akan lepas dari revolusi industri. Ada yang pertama itu namanya 1.0, yang kedua 2.0, yang ketiga 3.0, dan yang keempat 4.0, yang sekarang 5.0. Namun sebelum kita berbicara tentang 5.0, di sini pada tahapan-tahapan industrial revolution, yang pertama ini ditemukannya tenaga uap, sehingga banyak perusahaan-perusahaan merekrut banyak karyawan. Karena memang pada saat itu tenaga uap membutuhkan banyak karyawan. Kemudian pada tahapan yang kedua, di sini ditemukannya listrik, sehingga alat-alat canggih yang membutuhkan tenaga listrik juga lebih banyak diproduksi, sehingga lebih mempermudah dari SDM yang telah ada. Dan yang ketiga ditemukannya apa? Internet. Jadi di sini sudah tenaga manusia pada revolusi industri yang ketiga ini, tenaga manusia tidak terlalu penting lagi, sehingga pada tahapan revolusi yang ketiga banyak manusia, peran dari SDM manusia disingkirkan, lebih mengutamakan apa? Komputer dan robot ya. Terus yang keempat sekarang masuk kepada cyber, tambah canggih lagi. Sekarang masuk tol nggak usah bayar uang lagi, cuma ditempel ya. Beli barang lewat online ya, nggak usah ke Indomaret lagi ya. Apalagi kenalan juga lewat online, cari jodoh juga lewat
Oh, semangat. Sangat semangat sekali. Jadi sekarang tenaga manusia sudah tidak begitu penting. Nah, inilah gunanya kita kenal revolusi industri atau industrial revolution ya, biar sedikit ada wawasan lebih luas. Terus sekarang kita memasuki fungsi dari manajemen. Di manajemen itu menurut Stephen itu meliputi 4 hal. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Yang kedua organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga executing atau pengarahan, dan yang terakhir adalah pengendalian. Ya. Jadi manajemen sebagai suatu proses yang dipandang sebagai rangkaian kegiatan dari fungsi-fungsi manajemen itu, dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mengkoordinir dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya yang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi harus harus betul-betul dari step by step, harus betul-betul sudah matang. Jadi enggak syukur-syukur kita suatu saat ditakdirkan oleh Allah bisa menjadi pengusaha. Amin. Planningnya, perencanaannya harus betul-betul matang. Jadi harus belajar organisasi, belajar bagaimana mengarahkan orang, belajar bagaimana mengkontrol, itu harus betul-betul sudah matang. Terus lanjut, ini dari peran manajemen ada yang menurut Minsbet, siapa? Minsbet siapa? Oke, Heli namanya ya, Heli Minsbet ini. Peran manajemen itu dibagi atas tiga hal. Yang pertama interpersonal, yang kedua informasional, yang ketiga decisional. Ini apa decisional? Keputusan. Jadi di sini siapa sih interpersonal itu? Tokoh utamanya adalah pemimpin, leader, presiden. Jadi punya interpersonal masing-masing. Jadi seorang pemimpin, seorang manajer itu harus punya ilmu, punya seni masing-masing. Setiap orang dengan yang lainnya beda. Ya. Kenal sama Alibaba.com? Gak kenal. Kenal sama Jack Ma? Gak kenal. Jack Ma ini adalah pemilik Alibaba.com. Dan perusahaan Alibaba ini termasuk perusahaan raksasa di dunia, dan Jack Ma ini termasuk orang terkaya di dunia. Ya, baik. Kembali ke yang tadi lagi. Rata-rata seorang pengusaha yang awalnya biasa-biasa saja, setelah dia jadi pengusaha itu kelihatan lebih wibawa. Kalau cowok lebih maco, lebih ganteng. Jadi ada slogan bahwa seorang pengusaha itu 99% adalah orang ganteng. Ya, jadi pengusaha itu 99% adalah orang yang cantik. Ya, ada inner beauty-nya yang keluar. Inner apa tadi? Bukan inner mata ya. Jadi ada inner beauty-nya, itulah namanya interpersonal. Jadi dia punya semacam daya tarik yang luar biasa. Jadi hal yang biasa-biasa awalnya menjadi hal yang luar biasa.
Mau ngomong apapun, kalau kita tidak ada bukti nyata dalam kehidupan, kita tidak dianggap sama orang. Ya, mau bicara bisnis, mau bicara manajemen bisnis, tapi kita tak pernah berbisnis, tidak akan dianggap sama orang. Sebaliknya, nggak usah ngomong bisnis, tapi kita buktikan dalam kehidupan nyata, kita punya apartemen, ya, kita punya hotel, kita punya perusahaan garmen. Nggak usah ngomong, batu aja dipercaya, ya. Batu aja dipercaya. Beda ya batunya orang sukses sama enggak. Beda ya batunya orang pengusaha sama orang biasa, ya. Dari batunya aja udah ketahuan. Oh, kalau ini penyakitan, ya. Kalau gitu ya. Baik. Jadi di sini ada tingkatan kepemimpinan. Ada yang namanya top manager, ada yang middle manager, dan yang ketiga ada first line manager. Jadi top manager ini tugasnya adalah bertanggung jawab mengambil keputusan yang berhubungan dengan tujuan perusahaan dalam jangka yang panjang. Perusahaan itu punya tujuan jangka pendek juga jangka panjang. Terus siapa sih yang jadi top manager ini, yang menempati kursi top manager ini? Ada juga namanya presiden, ada juga CEO, ada juga wakil presiden, bukan presiden Republik Indonesia, bukan ya, tapi presiden dalam perusahaan. Ada juga middle management atau middle manager, manajer yang sering kali bertanggung jawab atas keputusan-keputusan jangka pendek. Seperti siapa? Area manager atau manajer area, Kabak, Kadif, Kasih. Apa Kasih itu? Kepala seksi. Dan yang ketiga yang menempati terbawah yaitu first line manager. Para manajer ini biasanya terlibat dengan para karyawan yang mengerjakan proses produksi sehari-hari. Seperti apa? Siapa contohnya? Supervisor. Pernah ada yang tahu? Pernah ke M2M? Ada pernah? Ada supervisornya? Ada. Oke. Apa tugasnya supervisor itu? Mensupervisi, ya. Terus mandor. Kebanyakan kita dengar mandor itu di mana? Di bangunan. Jadi sampai kalau pas lagi ada pengerjaan pembangunan gedung, pasti ada mandornya. Apa tugasnya mandor? Mengawasi. Betul. Mengawasi, mengarahkan, sama halnya dengan supervisor, ya. Terus di sini yang banyak kita akan kupas adalah middle dari manager. Jadi nggak semua top sampai first line manager, tapi yang banyak berhubungan langsung dalam keseharian itu adalah middle manager, ya. Ada namanya operation manager, ada juga namanya marketing manager. Apa contohnya operation manager itu? Siapa contohnya? Seperti apa contohnya kalau di perusahaan yang kalian ketahui? Apa contohnya? Operation manager dalam hal apa? Dalam hal, ayo apa? Operasional itu, manajer operasionalnya itu datang itu. Kemarin yang rusak apa sih? Apa itu? Dalam hal apa? Pengawasan produksi, misalkan berkaitan dengan mesin produksi. Ini namanya operation manager. Ada juga marketing manager. Apa itu marketing itu? Pemasaran. Apa bedanya marketing sama sales? Pemasaran sama penjualan lebih sempit mana? Penjualan. Kalau marketing lebih luas, mencakup apa aja yang Anda ketahui marketing itu? Promosi. Terus marketing, promosi toh. Penjualan juga ada di dalamnya. Ada juga financial manager, berkaitan dengan apa ini? Keuangan. Yang pegang apa? Pegang uang.
Jadi biasanya kalau di perusahaan rumah tangga yang pegang uang adalah ibu rumah tangga ya. Ada juga Human Research Manager. Apa itu? HR. Seperti apa contohnya HR kalau di dalam perusahaan? Karyawan. Terus apa lagi? Promosi apa itu namanya? Jabatan. Jadi karyawan biasa jadi supervisor, dari supervisor menjadi middle manager, dari middle manager menjadi top manager. Itu tugasnya Human Research. Terus akuntan manager, apa itu? Bedanya antara finansial sama akuntan apa? Kalau akuntan berurusan dengan perpajakan ya, laporan keuangan itu urusannya dengan akuntan. Yang terakhir information manager. Apa ini contohnya? Information manager hubungan divisi satu dengan divisi yang lain, industri satu dengan industri yang lain. Contohnya juga ada di sini penyedia jasa telepon. Oke, yang terakhir adalah manajemen skill. Jadi seorang manajer harus punya skill. Apa skill itu? Keterampilan dari setiap manajer, tingkatan manajer, skillnya beda. Yang mempunyai konsep siapa? Dari ketiga manajer, top, middle, sama first line, yang harus mempunyai konsep. Top manager yang bisa mendivisi antara divisi satu dengan yang lainnya, menghubungkan. Middle yang berhubungan langsung dengan para karyawan, pegawai. Supervisor atau first line manager. Sudah pinter ya. Jadi kalian nanti dikupas lagi, dibaca-baca lagi tentang manajemen bisnis, dasar-dasar manajemen bisnis. Nantinya apabila ada yang kurang paham atau sudah mengerti cuma mau mempraktekannya sulit, sama halnya seperti kita dalam berbahasa Inggris misalnya. Saya paham kok yang dibicarakan itu, tapi saya mau ngomong kok angel gitu kan. Bener kayak gitu. Aku dites ya. Aku dites ya. Sama juga nanti setelah kita paham dari manajemen, dari fungsi-fungsi manajemen, dari tingkatan-tingkatan manajer, akhirnya kita bisa membawa diri sudah menguasai ilmu dari middle manager. Aku sekarang udah investment manager, misalkan investment plan manager. Bagaimana supaya aku bisa dipromosikan menjadi middle? Harus ditingkatkan kualitasnya ya. Terus sudah jadi middle manager, bagaimana aku bisa menjadi top manager? Itu juga harus, konsepnya juga harus ditingkatkan ya. Kalau jadi top manager itu butuh kesabaran tidak ya? Butuh kesabaran. Yang sabar itu sebetulnya first line manager ya. Kalau yang atas-atas cukup konsepnya aja ya, berkonsep toh, yang mengerjakan adalah middle sama first line manager. Jadi kalau sudah di atas tuh enak ya, tinggal ngatur-ngatur ya. Ya, jadi kalian kalau sudah paham tinggal mempraktekkan. Jadi yang perlu Bapak sampaikan dalam hal kali ini tentang manajemen bisnis, bagaimana kita itu bisa memanage diri kita sendiri terlebih dahulu, memanage kualitas diri kita sendiri terlebih dahulu. Misalkan kita bekerja di sebuah perusahaan, misalkan kita mengabdi di sebuah lembaga atau yayasan, kita harus betul-betul mencintai apa yang kita kerjakan.
apa yang kita profesikan, yang kita geluti, kita harus betul-betul mencintai. Itu namanya apa? Kalau kita mencintai pekerjaan kita, itu namanya apa? Apa? Kalau kita mencintai, bukan mencintai orang, bukan ya, mencintai pekerjaan kita, apa namanya? Kita bekerja nih di sebuah perusahaan garment misalkan, kita bagian menjahit misalkan, masih belum masuk ke tataran manajer, masih dari karyawan. Misalkan kita sebagai penjahit, apa yang harus kita lakukan? Kita harus betul-betul mencintai profesi kita. Apa itu menjahit? Kenapa kok kita harus mencintai profesi kita? Agar ada rasa memiliki. Kalau sudah ada rasa memiliki, nantinya akan loyalitas tanpa batas. Keren jenengannya. Kalau sudah nantinya loyalitas tanpa batas, kalau kita mengerjakan sesuatu karena cinta, nantinya bertahan akan datang. Yakini. Jadi kita harus punya moto bahwa tatkala kita menjadi karyawan, jadilah karyawan yang terbaik. Kalau kita mau jadi manajer, jadilah manajer yang terbaik. Kenapa? Karena tatkala kita besok sudah mempunyai usaha sendiri, kita besok menjadi pengusaha sukses, amin, kita akan memiliki karyawan yang sama minimal dengan kualitas kita tatkala kita menjadi seorang karyawan. Itu namanya tadinu tukat imanan. Hadisnya gimana? Kama tadinu tudan, ya. Seperti yang apa kamu lakukan hari ini, maka besok itu yang akan kamu dapat. Ya, oke. Dari 11 slide ini tinggal satu slide, yaitu ucapan terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan kali ini, walaupun hanya sebentar, semoga dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, sehingga menjadi wasilah buat kita untuk sukses di masa yang akan datang. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk kesuksesan kita semua. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.